Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai bidang banyak prisma. Materi bidang banyak prisma ini akan saya uraikan satu persatu, yaitu terdiri dari pengertian prisma, jenis-jenis prisma, penamaan suatu prisma, luas bidang prisma, serta volume bidang prisma. Oleh karena itu, yuk teman-teman simak materi berikut ini. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian prisma. Prisma adalah bidang banyak yang dibatasi oleh dua bidang yang sejajar dan beberapa bidang lain berpotongan menurut garis-garis yang sejajar. Untuk contohnya prisma, bisa lihat di PPT. Di situ ada contoh prisma segi 6 yang saya kasih nama dengan prisma ABCDEF GHIJKL. Dari gambar prisma tersebut, kita dapat mengetahui unsur-unsur yang ada pada prisma. Yang pertama ada unsur bidang atau sisi prisma. Bidang ABCDEF sejajar dengan bidang GHIJKL. Bidang ABCDEF itu disebut sebagai bidang alas. Sedangkan untuk bidang GHIJKL itu disebut sebagai bidang atap atau bidang atas prisma. Selanjutnya untuk bidang ABHG, BCIH, CDJI, DEKJ, EFKL, dan AFLG itu disebut sebagai selubungnya prisma atau selimut prisma. Yang kedua yaitu rusuk prisma. Rusuk prisma adalah garis perpotongan antara dua bidang batas yang berdekatan. Contohnya yaitu rusuk AB, BC, CD, EF, AF itu disebut sebagai rusuk alas. Dan rusuk DH, HI, IJ, JK, KL, dan LG itu disebut sebagai rusuk yang atas atau rusuk atap. Sedangkan untuk AG, BH, CI, DJ, EK, dan FL itu disebut sebagai rusuk tegak atau sisi yang tegak. Selanjutnya yang ketiga yaitu titik sudut prisma. Titik adalah rusuk perpotongan pada bidang banyak. Contohnya titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan L. Itu disebut sebagai titik prisma. Yang keempat, yaitu diagonal ruang prisma. Diagonal ruang adalah garis yang terbentuk dari dua titik sudut yang berhadapan dan terletak pada bidang yang berbeda. Contohnya yaitu bidang AC. Yang kelima ada bidang diagonal. Bidang diagonal prisma adalah suatu bidang yang melalui dua rusuk yang tidak berurutan. Contohnya ACIG. Dan yang terakhir yaitu ada tinggi prisma. Tinggi prisma adalah jarak bidang atas dengan bidang bawahnya prisma. Contohnya AG. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis prisma. Ditinjau dari kedudukan rusuk tegaknya terhadap bidang alas, prisma dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu prisma tegak dan yang kedua ada prisma condong atau prisma yang miring. Yang pertama, prisma tegak adalah prisma yang rusuk tegaknya tegak lurus dengan bidang alas. Contohnya bisa lihat di PPT. Di situ ada 3 contoh. Yang pertama itu prisma tegak segitiga, dan yang kedua itu prisma tegak segi 4, dan yang ketiga itu prisma tegak segi 5. Untuk jenis yang kedua yaitu ada prisma condong atau prisma miring. Prisma condong adalah prisma yang rusuk tegaknya tidak tegak lurus dengan bidang alas. Di situ juga ada 3 contoh, yaitu yang pertama itu contoh prisma condong segitiga, dan yang kedua itu ada prisma condong segi 4, dan yang ketiga ada prisma condong segi 5. Dari gambar tersebut bisa membedakan ya teman-teman. Kalau prisma tegak itu rusuknya tegak lurus dengan bidang alas, tapi kalau prisma condong rusuknya itu tidak tegak lurus dengan bidang alas, sehingga posisi dia itu sedikit miring atau sedikit condong. Apabila dari prisma tegak itu diketahui bahwa alasnya itu berupa segi banyak yang beraturan,
maka prisma tersebut dinamakan dengan prisma teratur. Sesuai dengan definisi bahwa prisma teratur adalah prisma tegak yang bidang alasnya berupa segi banyak beraturan. Maksudnya, segi banyak beraturan itu prisma yang memiliki sisi yang sama. Untuk materi selanjutnya yaitu ada tentang penamaan suatu prisma. Penamaan suatu prisma dapat ditentukan dengan dua hal. Yang pertama, bentuk bidang alas, dan yang kedua, kedudukan rusuk tegaknya terhadap bidang alas. Yang pertama, bentuk bidang alas. Ada definisi bahwa prisma yang sisi alasnya berbentuk segi N, maka dia disebut prisma segi N. Contohnya, apabila sisi alasnya segitiga, maka dinamakan prisma segitiga. Begitu pula kalau alasnya segi 4, maka dinamakan prisma segi 4. Tapi kalau alasnya segi 5, ya dinamakan prisma segi 5. Begitupun seterusnya. Yang kedua yaitu kedudukan rusuk tegaknya terhadap bidang alas. Contohnya, apabila alasnya tegak lurus dan alasnya itu berubah segitiga, maka dinamakan prisma tegak segitiga. Contoh yang kedua yaitu apabila ada prisma yang alasnya sedikit condong dan alasnya itu berbentuk segi 6, maka dinamakan prisma condong segi 6. Selanjutnya yaitu teorema kedua. Teorema kedua itu adalah luas bidang prisma yang beraturan sama dengan luas bidang alas dijumlahkan dengan luas selubung dijumlahkan dengan luas bidang atas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.